Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Dede dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, saya Jabar dari kelas Metode Numerik 01 NPM 1906356336. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai learning journey with Pak Dai dan asisten. Sekarang saya akan membahas mengenai curve fitting method assignment, di mana curve fitting method ini yang kita tahu adalah salah satu metode yang baik digunakan oleh engineer untuk membantu mereka memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data diskrit yang mereka punya, beberapa dasar data diskrit yang mereka punya sekarang. Nah, curve fitting method ini simpelnya dari data-data diskrit yang kita punya tadi akan kita susun sehingga nanti komputer ataupun program akan memprediksi bagaimana pergerakan kurva itu selanjutnya. Jadi simpelnya curve fitting ini salah satu metode untuk memprediksi kurva ataupun persamaan dari data yang kita punya. Lalu masuk ke pengaplikasian curve fitting metodnya, di kelas metode numerik ini kita menggunakan case di mana aliran fluida dalam suatu gate valve akan kita prediksi persamaan atau kurvanya menggunakan curve fitting method. Nah, dari tugas sebelumnya, Pak Dai menyuruh kita untuk membandingkan pressure drop dan juga debit keluar dari variasi kecepatan menggunakan CFD soft. Nah, tapi dari tugas tersebut kita hanya mendapatkan data discrete dan juga tidak continuous. Nah, maka dari itu Pak Dai mengarahkan kita untuk membuat hasil data continuous dari tugas tersebut menggunakan curve fitting method yang sudah diajarkannya pada saat itu. Tujuan dari tugas ini adalah membuat kurva grafik dari data-data discrete tersebut dan juga di sini akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara-caranya. Yang pertama ya seperti biasa kita mempersiapkan geometri yang dalam simulasinya nanti menggunakan CFD-Soft. Kita menggunakan diameter pipanya 3 inci, fluida kerjanya itu udara di keadaan 20 derajat Celcius, tekanan 1 atm, sehingga densitasnya itu 1,204 kg meter kubik, dan viskositasnya itu 1,825 dikali 10⁴ kg meter per second. Lalu ya seperti ini biasa yang telah dipelajari di kelas mekanika fluida untuk simulasinya. Asumsi untuk inline velocity-nya saya asumsikan 1 meter per second. Lalu didapatkan setelah dari simulasi CFD Soft, kita masuk ke paraview, di mana di paraview ini kita akan mencari tekanan statis, kecepatan, tekanan dinamis, dan juga tekanan total dari inlet maupun outlet dari gate valve tersebut. Nah, sehingga kalkulasinya dapat dilihat sebagai berikut. Seperti ini, di mana pada inlet kita mendapatkan tekanan statisnya itu 0,007748. Maksud saya tekanan total pada inlet itu 0,00874003 dan juga pada outlet kita dapatkan P totalnya itu 0,001988681. Nah, step selanjutnya kita perlu mencari pressure drop-nya itu dengan mengurangi P inlet dan P outlet-nya. Lalu kita perlu mencari debit dari aliran fluid tersebut, yaitu dengan area dikalikan outlet velocity. Lalu setelah didapat pressure drop dan fluid discharge-nya, kita variasikan inlet velocity seperti dari step 2 tadi, sehingga didapatkan 10 data discrete yang kita inginkan, di mana variasi velocity-nya itu saya kasih interval 0,5 meter per second, sehingga pada percobaan 1 saya pakai 1 meter per second, lalu 1,5 meter per second, lalu 2, dan seterusnya, sampai percobaan 10 yaitu 5,5 meter per second. Lalu didapatkan data pressure drop-nya itu seperti berikut, dan debitnya itu seperti berikut. Lalu selanjutnya masuk ke tahap curve fitting-nya menggunakan Python. Saya asumsikan desimalnya itu saya buat ke 10⁴ agar lebih mudah pada saat penulisan kodenya. Saya menggunakan library NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan juga
curve fit dari library CPy Optimize. Ini saya tabak terangan datanya dalam sebuah kompartmen 4, X-nya adalah discharge atau debit, dan Y-nya, sumbu Y adalah pressure drop. Saya input data-data dari debit di sumbu X, di X sama dengan ini, dan variabelnya saya masukkan pressure drop-nya. Ingat, semua ini dalam 10 kompartmen 4. Lalu saya masukkan persamaan curve fitting-nya, yaitu AX tambah BX kuadrat tambah C. Lalu dari sini saya masukkan fungsi di mana curve fit dari si PyOptimize tadi akan langsung otomatis meng-curve fit dari variabel XY ini dan juga menjadikannya props, variabel props di sini. Jadi A, B, C itu sama dengan props, kita state, lalu pada X line kita arrange di mana minimal X dan juga maksimal X-nya. Dan pada sumbu Y itu objek X line-nya itu sama dengan ABC. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan grafiknya menggunakan matplotlib, di mana plt.plot xline, y-line, scatter x, y, kasih judul grafiknya di plt.title, ptls labelnya untuk label sumbu x-nya, dan y-label untuk judul sumbu y-nya. Lalu plt show untuk komen menunjukkan grafik yang telah dibuat. Lalu hasil akhirnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu curve fitted graphic of debit versus pressure drop. Nah, di mana dari 10 data discrete yang kita dapat dari percobaan CFD Soft tadi, ini 1, 2, 3, titik-titik ini data discrete-nya, bisa kita prediksi arah gerak kurvanya, dan juga persamaan dari kurva ini dapat kita prediksi juga menggunakan metode curve fitting ini. Oleh karena itu, metode ini salah satu metode yang dapat membantu kita sebagai engineer yang untuk memprediksi apa persamaan ataupun kurva dari data-data yang kita punya ini. Apakah memiliki behavior tertentu yang dapat membantu kita di masa kedepannya. Baik, itu saja dari curve fitting method yang telah diajarkan oleh Pak Dai selama pembelajaran metode numerik ini. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, kritik, boleh langsung komen di bawah. Stay tune dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.